atas dua. Dua sarang. Dua sarang. Ada. Ini hijau. Penyu hijau. Ini daya tetasnya cuma 60 lebih persen. Musim hujan mungkin Banyak. Musim itu kan musim ekstrim dong, jadi curah hujan tinggi, pantai ndak mampu lah. Harusnya kita melihat jadi jalannya harus dikondisikan dong. Daya tetasnya itu rendah. Kalau daya Iya. tetasnya rendah, cuma 63, 61 aja. Penyu itu ketika proses dia naik ke pantai itu sekitar dari 1 sampai 3 jam. Terus lihat kondisi orang sepi atau tidak, ada cahaya atau tidak gitu. Kalau terganggu oleh cahaya, penyu itu pasti akan turun lagi. Sebagai tim yang melakukan patroli juga berupaya untuk agar penyu itu tidak terganggu. Harus menyayangi mereka lah. Penyu unik, langka lagi kan. Dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung ketika melihat penyu. Sehingga mereka akan menyayangi dan melindungi si penyu tadi. Karena penyu ada di jam-jam tertentu untuk naik ke darat dan bertelur. Jadi pada jam-jam tertentu itu kita memberitahu kepada tamu yang hadir di Tanjung Api, apabila mereka melanggar kita tidak segan-segan memberikan sanksi tegas. Artinya mungkin kita bisa pulangkan mereka dan bisa mungkin kita ya berhentikan lah. Jadi artinya kita juga tidak membatasi masyarakat ketika ada ruang mereka bisa ke pantai. 1, 2, 3, cepat. Tetapi untuk pengenalan terhadap satwa itu kita selalu mengedepankan artinya pemanduan. Sehingga masyarakat akan tahu persis bahwa penyu seperti apa. Tidak hanya mengenal dari sebuah pamflet atau baliho atau banner yang mereka baca, tetapi mereka secara langsung bisa melihat bahwa penyu dan bentuknya seperti apa. Mulai dari bertelur sampai melepas tukik. Itu yang jadi bahan perhatian kami sehingga kepuasan masyarakat tersendiri ada di situ. Dan itu juga bagi kami momen terbaik untuk menyampaikan hal-hal sehingga masyarakat mengetahui bahwa penyu itu seperti apa? Nah, 9. Oh ya, 40. 99. Nah, daerah lokasi lagi. Oke, sip. Tempat penangkaran. Oh, kita relokasi di tempat penangkarannya.
di Kecamatan Palo ini peredaran telur penyu itu bebas sebelum di bawah tahun 2000-an. Dan selama kami mengabdikan diri tahun 2011, tantangannya itu banyak sekali untuk merubah mindset orang supaya sayang akan lingkungan, sayang akan kehidupan penyu. Ini berdampak juga bagi mereka. Dimana kalau penyunya itu banyak, tentunya ikan juga banyak yang menjadi penghasilan lebih bagi nelayan akan datang. Pada awalnya belum terbentuknya Pokmaswas, masyarakat di pantai itu saling mengkapling wilayah masing-masing dan terjadilah semacam konflik. Dalam hal itu kita masyarakat merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan pengawasan dan kita membentuk sebuah organisasi masyarakat sesuai dengan keinginan kami, yaitu adalah salah satu kelompok masyarakat pengawas. Tepatnya pada bulan Mei di tahun 2010 kita berawal dari briefing dan mengadakan rapat dan terbentuknya di tahun 2011. Malam kan nyala kan di sektor 7. Nah, jadi malam itu nyala di sektor Ramadan. Kalah hanya kemudian sektor 7. Jadi aku nunggu camp. Gantian ya, gantian. Darah mulai kalau air dah cepat pasang. Kalau kita untuk patroli pantai itu kita melakukan kegiatan pertama sekali kita membagi kelompok. Dalam kelompok kita sekarang udah menjadi 3 regu, kita bagi 5, terkadang 4 dan terkadang 6. Ketika kita patroli kita tidak luput dari kendaraan yang kita pakai, kemudian senter yang kita pakai. Tantangan-tantangan itu merupakan bagian dari bentuk kerja keras kami untuk melakukan kegiatan di kawasan konservasi ini. Kau udah di mana, Jeb? Udah di ujung sektor 7 ke? Posisi udah di ujung sektor 7. Sementara masih nihil, kosong. Oke lah. Lanjut. Selamat beraktivitas. Banyak pendatang-pendatang yang membuka lahan di sekitaran pantai, sekitaran tempat peneluran penyu kita, dan mereka juga masih ada yang beberapa oknum yang kurang sadar di situ. Ada beberapa sarang kita yang hilang. Kalau malam hari itu yaitu burung hantu. Jadi insting naluri si pemangsa tukik tadi itu kan tahu persis, mungkin keciuman dari aroma
si tukik tadi kan ya. Halangan yang sangat kami hadapi itu memang banyak sekali lah. Mulai dari manusia yang menjarah, yang mengambil telur penyu, dan kemudian tantangan ketika air pasang dan surut ketika hujan. Di mana? Berapa dah? Aku udah ambisnya lewat tuh sungai itu, udah lama mainnya. Lebih kau naik di darat sedikit weh. Biasanya ada ya ya, tempat antara batu ke batu untuk kita niti ya. Coba kau cek di atas sedikit. Udah aku cek, udah ambisnya, udah lama main tuh. Nah, awalnya nunggu di tepi laut, nyamuk boy, nyamuk. Olah kak timur lah udah. Nah balik-balik lah bro. Biasa palah atas weh ya karing. Dalam. Kau cek ya? Udah, mau basah sana gue. Udah bisa lewat lalu. Udah bisa. Dalam mai, gelombang ya wasarnya. Yo belum balik ya masih. Hari pun dana rintik, yo dana hujan tuh. Jadi siap-siap lah, siap-siap balik ke pos. Berbekal dengan kemauan dan upaya untuk menjaga, mengawasi sumber daya kelautan khususnya penyu yang di Kecamatan Palo ini. Jadi kami apa adanya gitulah, dengan kemauan hati yang kuat untuk melakukan upaya penyelamatan tadi. Tandanya itu dari jejak, nampak ada alurnya gitu. Kalau jejak naiknya hanya ekornya sedikit-sedikit yang ini kena pasir. Sudah bertelur turun lagi ekornya akan jelas terseret ke pasir. Itu yang menandakan penyu itu bertelur. Ada gak? Wih, banyak. Nah, kita setuju mana? Berapa jumlahnya? Paling 80-an. Kalau lubang di pasar itu. Ini di akhir-akhir ini cukup jauh. Biasanya bulan 3 sudah mulai naik, ini di bulan 5 itu pun baru mulai. Dan sekarang udah mulai turun di awal lagi. Nah, biasanya di September itu masih penyu mendarat masih cukup banyak. Karena faktor cuaca saat ini luar biasa, curah hujan sudah mulai dan sehingga penyu untuk mendarat agak susah dan untuk bertelur agak susah. Pasir hampir basah semua. Bukan, dulu kan ya penyu banyak, mudah nak betanjal-tanjal. Jadi lakak nggali harus diberi tanda, usahakan nak ditutup, Jep. Oh, harus betul. Jadi mun panyo dudi naik nanjal kita tahu. Tidak mungkin mau. Jadi gaya dia, makanya orang mari
bari yang tande. Iyalah maksud dan Nah, tujuannya. zaman kami dulu kan masih kayak tande. Nah, pokok kemana harus nak ditande, cari kayu biar besar, langsung masukkan dalam lubang. Langsung bisa melihat dengan kasat mata bahwa bagaimana cara pendekatan penyu dengan kita. Itu yang jadi nilai bagi kami untuk untuk menyampaikan ke masyarakat sebagai bahan informasi ke masyarakat yang lain. Selalu intent kepada masyarakat dan persuasif melakukan sosialisasi sehingga masyarakat memang kami membutuhkan kesadaran yang tinggi sehingga nanti penyu itu akan berkembang dan lestari selanjutnya. Kita selalu menjaga dan melestarikan penyu di dunia ini karena penyu itu bukan milik perorangan, bukan milik negara mana, penyu itu milik dunia, ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Penyunya banyak, ikannya juga akan berlimpah. Di tahun pertama kita melepas tukik itu di tahun 2011 ke 2012 sekitar 35.000. Di 2012 ke 13 itu sekitar 25.000 dan tahun berikutnya itu belasan ribu. Kalau kita melihat data itu menurun. Permasalahan mungkin kita juga tidak bisa mendalami. Ada beberapa faktor yang memang bisa kita lihat. Di laut juga banyak ada pukat harimau atau pukat troll yang memang tidak bisa kita kondisikan dan tidak bisa kita amankan. Kalau jumlah penyu di dunia berdasarkan riset ada 7 jenis di dunia, 6 ada di Indonesia dan 4 ada di Tanjung Api. Pertama penyunya adalah penyu sisik, kemudian penyu lekang, penyu hijau dan penyu belimbing. Spesies jenis penyu yang paling banyak ini di pantai Tanjung Api itu yaitu penyu hijau. Anak penyu tadi atau tukik dia akan merekam pantai, merekam di sekitaran pantai tersebut, kemudian sampai ke bawah ke air itu karang-karangnya juga direkam oleh penyu tadi. Itu yang akan menjadi patokan nanti ketika penyu akan naik ke pantai itu lagi ingin bertelur. Laju. Si tukik tadi akan melihat kiri kanan dulu, berhenti lihat kiri kanan sambil mereka istirahat sejenak, lihat kiri kanan sampai turun ke air.
Itu ciri-ciri khasnya ketika si tukik tadi merekam ini keadaan situasi di pantai tersebut. Jangan membuang sampah atau botol-botol plastik ke pantai. Bersentuhan dengan botol-botol sampah tadi, penyu itu akan risih dan tidak jadi atau menghentikan niatnya untuk bertelur. Jadi malu kami tidak menjaga penyu, malu kami tidak menjaga alam, dan malu kami tidak menjaga kehidupan. Itulah konsep kita bahwa penyu itu perlu dilindungi. Kepada masyarakat dunia, yuk kita bersama-sama menjaga habitat penyu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengkonsumsi telurnya, agar anak cucu kita dapat melihat wujud aslinya.